Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan sambung lagi rekap di Ultimate of All Ages. Di part sebelumnya, diceritakan bahwa Yun Xiao pergi bersama dengan Old Duan untuk mencari pohon suci Kungo. Tentu ada banyak hal yang terjadi di dalam perjalanan itu, dan lebih lengkapnya ada di rekap dari part sebelumnya. Silahkan untuk yang belum nonton bisa kembali ke part sebelumnya. Dan untuk yang sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Saat ini, Yun Xiao bersama dengan Xie Bin, ketua suku dari Blazefish dan juga beberapa orang lain pergi ke tempat pohon suci Kungo. Nah, untuk part kali ini, Ane ambil dari lanjutan chapter 182 sampai dengan chapter 194. Di dalam perjalanan, Yun Xiao menemukan keanehan bahwa sepanjang perjalanan ini, dia bahkan tidak menemukan satupun ikan yang berenang. Tempat itu sungguh benar-benar sepi seperti laut mati. Sampai di satu titik, mereka akhirnya bertemu dengan rombongan orang-orang dari suku Razor Clan. Yun Xiao tidak ambil pusing. Dia langsung memberi perintah untuk menyingkirkan mereka. Dalam sekejap, Xie Fan dan Xie Fei membersihkan jalan, dan kemudian mereka terus berjalan menuju ke pohon suci Kungo. Yun Xiao sendiri, dia menggunakan Universal Detect miliknya untuk melihat energi dari pohon suci Kungo. Semakin mereka dekat, Yun Xiao bisa merasakan energi yang terus meluap-luap keluar dalam bentuk cairan kenyal berwarna keemasan. Namun, rupanya Xie Bin justru terlihat marah karena melihat ini. Xie Bin tahu bahwa itu bukan energi biasa, melainkan getah dari pohon suci Kungo. Melihat ini, Xie Bin hampir tidak bisa mengontrol dirinya dan hendak mengamuk. Namun Yun Xiao segera menghentikannya, karena tujuan utama mereka adalah menyusup ke dalam pohon suci Kungo. Lalu di tengah diskusi mereka, lagi-lagi para anggota dari suku Razor Clan menemukan mereka. Tapi dengan cepat, kombinasi dari Old Duan, Xie Fan, Xie Ling, dan Xie Fei membersihkan mereka semua tanpa sisa. Sekarang mereka sudah semakin dekat dengan pohon suci Kungo itu sendiri. Mereka kini bisa melihat betapa kacaunya pohon itu sekarang. Pohon suci Kungo rusak dengan penuh luka di sana-sini. Jelas semua ini disengaja oleh orang-orang dari suku Razor Clan. Sementara, Yun Xiao sendiri dia bisa merasakan kalau energinya itu terus naik ketika menyentuh getah dari pohon suci Kungo ini. Yun Xiao menjadi sangat penasaran. Rasanya saat ini seperti True Fire Phoenix merespon energi ini. Yun Xiao lalu pergi ke salah satu cabang yang terpotong. Dia kini menggunakan True Fire Phoenix. Dan benar saja, energi di dalam tubuhnya kini terus meningkat dan menutrisi jiwanya. Ini benar-benar harta karun. Memang sialan para kerang laut itu. Bisa-bisanya mereka menghancurkan item suci ini, kata Yun Xiao dengan penuh kekecewaan. Kemudian Xie Bin mendekati Yun Xiao dan dia kemudian menjelaskan konstruksi dari pohon suci Kungo. Pohon suci Kungo ini memiliki 3 buah lapisan luar dan 3 buah lapisan dalam. Tempat di mana mereka sekarang berdiri itu adalah batas dari lapisan luar dan lapisan dalam. Semakin mereka pergi ke dalam, maka energi dari pohon suci Kungo juga akan semakin kental. Karena itu, Xie Bin yakin bahwa para petinggi dari suku Razor Clan pasti berlatih di area dalam. Sementara Yun Xiao sendiri samar-samar juga bisa merasakan energi dari orang-orang itu. Lalu, kemudian, Yun Xiao memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun kali ini, baru beberapa langkah berjalan, salah seorang tetua dari suku Razor Clan menghadang mereka. Kali ini, Xie Bin yang unjuk gigi. Dia menggunakan kemampuannya untuk melawan tetua dari Razor Clan itu. Dengan kekuatan dari ahli di ranah martial Emperor tahap awal,
Siepin berhasil menghancurkan tubuh dari tetua Razor Clams itu. Namun karena pertarungan ini, tubuh Siepin justru kehilangan banyak energi. Dia bahkan kini terlihat tidak bisa bertahan. Lalu Siepin segera memohon pada Yun Xiao agar membimbing suku Blazefish, karena dia merasa bahwa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Namun sayangnya Yun Xiao tidak menghiraukan perkataannya. Dia kemudian mengeluarkan beberapa jarum emas dan menggunakan kemampuan jarum emas terbang miliknya. Jangan bicara seakan kau akan mati. Life force-mu hanya kelelahan. Selama kita ada di tempat ini, aku bisa memulihkannya. Bahkan jika kau ingin mati, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah, kata Yun Xiao dengan penuh dominasi. Yun Xiao kemudian juga mengarahkan beberapa getah dari pohon suci Kungo ke dalam mulut Siepin. Lalu setelah menelannya, Siepin pun merasakan efek di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya yang sebelumnya terasa sangat lemas, kini berubah menjadi sangat ringan. Dia bahkan tidak menemukan masalah di dalam tubuhnya. Dia merasa kembali bugar. Lalu setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan, Yun Xiao mengirimkan telepati kepada Siepin. Dia berkata, "Kepala suku, aku cuma menekan kerusakan di dalam tubuhmu untuk sementara waktu. Saat kita sampai di dalam inti pohon Kungo, aku akan membuat formasi untuk memulihkan lukamu dan memperpanjang umurmu. Tapi kau harus ingat bahwa kau tidak boleh bertarung lagi, atau kau akan benar-benar mati." Inilah kebenarannya, tapi Yun Xiao menyembunyikan itu dari semua orang. Yun Xiao lalu berkata, "Ayo terus jalan, aku merasakan beberapa aura kuat yang mencoba mendekati kita." Kemudian di sisi lain, saat ini salah satu tetua dari Razor Clams bersama dengan beberapa bawahannya telah menemukan jejak pertarungan yang ditinggalkan oleh Yun Xiao sebelumnya. Mereka kini bergerak maju dan mengikuti Yun Xiao dari belakang. Kembali ke sisi Yun Xiao, kini dia sudah dekat dengan inti pohon suci Kungo. Siepin berkata, "Utusan suci, kita sudah dekat. Selama kita menemukan jalan, kita bisa bersembunyi dan berkultivasi di dalam tanpa ketahuan." Old Duan bertanya, "Jalan yang tepat, apa maksudmu?" Siepin lalu menjelaskan bahwa bagian dalam dari pohon suci Kungo itu dapat berubah dengan sendirinya. Bahkan suku Blazefish sendiri yang sudah menjaga pohon suci Kungo untuk waktu yang lama, mereka seringkali kesulitan untuk masuk ke dalam inti dari pohon suci Kungo. Namun, Yun Xiao maju dan dia menyentuh batang pohon yang ada di depannya. Kemudian, jalan terbuka dengan sendirinya. Ini sungguh mengejutkan, karena tidak ada yang bisa melakukan itu sebelumnya. Anehnya, Yun Xiao sendiri juga seperti tidak memiliki alasan khusus. Dia hanya seperti tahu saja tentang seluk-beluk dari pohon ini. Jadi, dia bisa membukanya seperti yang ia lakukan sekarang. Yun Xiao berpikir bahwa itu semua pasti ada hubungannya dengan True Fire Phoenix yang ia miliki. Lalu, pada akhirnya mereka semua pun masuk ke dalam inti pohon suci Kungo. Dalam sekejap, Yun Xiao segera membentuk sebuah formasi untuk mengekstrak energi di dalam pohon suci Kungo itu. Yun Xiao segera meminta mereka untuk mulai berkultivasi di sana. Dan dalam sekejap, Yun Xiao sendiri kembali melakukan terobosan dan naik ke bintang 3 ranah Great Martial Master. Sementara Old Duan, dia justru terlihat murung. Yun Xiao bisa merasakan kalau True Ki milik Old Duan itu bahkan tidak terlihat bertambah sedikit pun setelah dia mencoba berkultivasi. Yun Xiao lalu bertanya, "Ada apa denganmu?" Sebenarnya tubuhku ini telah disegel," jawab Old Duan. "Disegel?" Yun Xiao langsung menarik baju milik Old Duan dan menelanjanginya. Yun Xiao bisa melihat
bahwa di dada sebelah kiri Old One memang ada sebuah segel. Segel ini, bagaimana bisa kau memiliki 3 direction ghost taye? Tunggu, kau mengetahui segel ini? Ya. Katakan padaku, siapa yang telah menyegelmu? Ceritanya panjang. Aku sudah menemui banyak alkemi sebelumnya, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengangkat segel ini. Tapi, karena kau tahu segel ini, maka seharusnya kau juga tahu siapa yang melakukan ini padaku, kata Old One. Siapa? Hua Qiangsu, Mao Xiaochuan, Jun Ruyun, atau Hao Lian Shaohuang? Siapa di antara mereka yang telah melakukan ini? Karena aku yakin tidak mungkin kalau Yang Di yang melakukan ini. Yun Xiao menganalisis dan bertanya. Wajah Old One tampak sedih. Hao Lian Shaohuang, dialah yang dulu menyegelku. Dia menyegelku karena aku menyinggungnya di hutan Xingge. Walaupun awalnya dia ingin membunuhku, tapi dia berubah pikiran karena dia hanya ingin menyiksaku. Mendengar ini, Yun Xiao pun merenung. Jadi anak itu, dia memang selalu membuat masalah. Tapi segel ini adalah tipe segel untuk mencegah seseorang menyerap Qi Yuan untuk berkultivasi. Selain itu, dia juga akan terus menggerogoti kultivasimu. Kalau sekarang kau itu ada di Grandmaster bintang 7, artinya dulu kau setidaknya ada di puncak Grandmaster atau bahkan di ranah Martial Emperor. Apa? Tuan Muda Yun, kau sungguh mengetahui sebanyak itu, lalu apa kau bisa menyembuhkanku? Kata Old One dengan penuh semangat. Yun Xiao kemudian menghela nafas. Bahkan tanpa aku pun kau sendiri bisa melepaskan segel ini. Sungguh? Bagaimana caranya? Gampang. Kau tinggal kebiri saja dirimu, dan segel itu akan terlepas, kata Yun Xiao dengan santai. Tentu pernyataan ini seperti sambaran petir yang menghancurkan hati dari Old One. Sementara bagi yang lain ini justru seperti sebuah candaan. Tuan Muda Yun, tolong jangan bercanda. Ini masa depanku. Tolong katakan yang sebenarnya, kata Old One mendesak. Aku sama sekali tidak bercanda. Teknik ini adalah teknik kuno yang tidak sengaja ditemukan oleh master dari Hao Lian Shaohuang, Gu Feiyang. Gu Feiyang lalu kemudian membuat sedikit penyesuaian agar korbannya bisa melepaskan segelnya sendiri. Ya, caranya adalah dengan mengkebiri dirinya sendiri. Sebelum kau ada seorang martial sovereign, Ren Bubai. Dia juga mendapatkan segel ini dari Gu Feiyang. Lalu pada akhirnya dia memilih untuk mengkebiri dirinya sendiri agar bisa terbebas dari segel ini. Oh, aku pernah dengar itu. Kudengar Ren Bubai telah membunuh banyak orang tanpa rasa bersalah. Lalu kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi seorang waria di suatu hari. Jadi itulah yang terjadi sebenarnya, kata Old One yang mengingat cerita di masa lalu. Lalu kemudian Old One pun tampak makin kesal. Dasar bajingan gila. Untuk apalah orang itu menciptakan teknik seperti ini? Gua harap Gu Feiyang itu benar-benar mati terbelah dua. Namun Yun Xiao lebih kesal ketika mendengar ucapan dari Old One. Jaga bicaramu. Aku sangat menghormati Gu Feiyang. Dia bukan hanya ahli bela diri, tapi dia juga pandai dalam banyak hal. Dia adalah jenius yang muncul beberapa ribu tahun sekali. Jadi berhentilah menghina dia atau kebiri saja dirimu sendiri. Mendengar itu, semua orang terkejut termasuk Old One. Tuan Muda Yun, tolonglah, jangan begitu. Jika penilaianku benar, dari ucapanmu sepertinya kamu memiliki metode lain untuk melepaskan segel ini. Old One kemudian membujuk. Yun Xiao lalu berkata,
Tentu aku punya, tapi aku tidak akan memberi tahu orang yang telah merendahkan Lord Gu Feiyang. Mendengar ini, sikap Old One segera berubah. Dia kemudian memuji Gu Feiyang. Setelah itu, Yun Xiao lalu menjelaskan bahwa selain mengkebiri diri sendiri, segel ini bisa dilepaskan menggunakan darah orang yang telah memasang segelnya. Mendengar itu, tentu saja Old One menjadi putus asa. Mendapatkan darah dari Haolian Shaohuang itu jelas adalah sesuatu hal yang mustahil. Namun, Yun Xiao lalu berkata lagi bahwa masih ada satu cara lagi. Cara ini adalah teknik rahasia yang dapat melepaskan segel itu selama setengah jam dalam satu hari. Mendengar ini, Old One setidaknya masih punya harapan. Meskipun Old One lalu bertanya lagi, tapi itu artinya kita tetap tidak akan bisa melepaskan kutukan ini tanpa darah dari Haolian Shaohuang. Yun Xiao menjawab dengan santai, "Tenang saja, selama kau mengikuti perintahku, saat waktunya tiba, aku akan membuat Haolian Shaohuang menyerahkan lehernya dengan hormat untuk kau ambil darahnya." Ini sungguh adalah perkataan yang sombong, tapi ini sungguh menarik untuk dicoba. Kemudian setelah itu, Yun Xiao mengajarkan teknik rahasia yang sebelumnya ia jelaskan. Dan mereka lalu kembali berkultivasi. Sekarang, Yun Xiao sendiri justru merasa senang setelah semua kejadian ini. Bagaimanapun, saat ini Yun Xiao bisa mendapatkan seorang pengikut setia lagi. Karena kalau Old One ingin melepaskan diri dari kutukan itu, dia harus mengikuti perintah Yun Xiao ke depannya. Bagaimanapun, ini adalah ikatan yang tidak akan mudah untuk dilepaskan. Kemudian setelah beberapa waktu, Yun Xiao mulai merasakan tanda-tanda kenaikannya lagi ke bintang 4. Ini sungguh luar biasa. Bahkan di kehidupannya sebelum ini, dia tidak pernah berkultivasi secepat ini. Namun sayang sekali, sekarang mereka sudah ditemukan. Orang yang menemukan mereka itu adalah Dameng, seorang ahli di ranah Martial Emperor. Dia juga adalah kepala suku dari Razor Clans. Setelah itu, perseteruan antara Xie Bin dan Dameng mulai memanas. Lalu Yun Xiao, dia mengirimkan sebuah telepati. "Kepala suku, cobalah untuk menahan dia sebisamu. Xie Fan sebentar lagi akan naik tingkat. Kalau dia bisa melampaui ini, maka kalian berdua akan punya kesempatan untuk menang." Xie Bin kini melihat Xie Fan. Dia langsung membulatkan tekad dan langsung menerjang Dameng. Pertarungan mereka tidak lagi terhindarkan. Jadi, Xie Bin membawa Dameng keluar dari pusat pohon kungo. Sementara, Yun Xiao dengan tenang memberikan pengarahannya pada Xie Fan yang saat ini mengalami hambatan dalam terobosannya. Dalam sekejap, arus energi mulai berubah. Xie Fan akhirnya mengalami terobosan. Xie Fan mengucapkan terima kasih banyak pada Yun Xiao dan kemudian segera pergi keluar menyusul Xie Bin. Sementara, Yun Xiao melanjutkan kultivasinya dan menerobos ke bintang 4. Setelah itu, Yun Xiao meminta semua orang untuk bersiap-siap, karena saat ini suku Razor Clans pasti akan mulai menyerang. Mendengar itu, Old One meminta mereka untuk tetap tenang. Mereka bisa berkultivasi lebih lama, karena dialah yang akan mengurus sisanya. Mendengar ini, Yun Xiao jelas tersenyum. Dia sudah menduga bahwa sebelumnya Old One itu memang adalah seorang Martial Emperor. Lalu kemudian di luar pohon suci, kini Xie Bin dan Xie Fan bertarung melawan Dameng. Kemampuan mereka memang belum cukup untuk mengatasi Dameng. Mereka berdua terlihat kesulitan. Tapi kali ini, Old One datang. Dia pun ikut bertarung. Dia telah mempelajari teknik untuk melepaskan segel dari Yun Xiao. Dan pada akhirnya, sekarang energi di dalam tubuhnya seolah meluap-luap keluar. Kekuatan dari Old One terus meningkat hingga dia mulai menerobos ranah Martial Emperor.
Old One kini dengan santai mencabut kaki dari Dameng. Inilah kekuatan dari Old One, yang adalah seorang martial emperor bintang 2. Sementara itu, Dameng yang kehilangan kakinya, dia memiliki regenerasi yang luar biasa. Lalu dalam sekejap, kini kaki Dameng sudah tumbuh lagi. Dameng kemudian menyerang Old One dengan pukulan terkuatnya. Tapi Old One tampak tidak terlalu menghiraukannya. Dia mengeluarkan senjata Swan miliknya, lalu mengkombinasikan dengan api binatang buas miliknya. Sekarang, Old One menyerang Dameng dengan satu gerakan. Karena serangan ini, Dameng akhirnya kehilangan kedua tangannya. Tapi kali ini, Dameng tidak bisa meregenerasikan kedua tangannya karena efek api milik Old One. Kemudian, Old One sekarang melemparkan senjata Swan-nya untuk menghancurkan kepala Dameng. Tapi sebelum kepala Dameng dihancurkan, Dameng sempat mengirimkan gelombang pemberitahuan agar seluruh suku Razor Clans berkumpul di sana. Dan benar saja, dalam sekejap seluruh anggota dari suku Razor Clans telah berkumpul. Tapi meski begitu, Dameng kini sudah mati. Lalu, sekarang, Yun Xiao, Xie Ling, dan Xie Fei akhirnya keluar. Yun Xiao kemudian meminta mereka semua agar menghabisi semua anggota suku dari Razor Clan. Sementara dia sendiri akan pergi menuju inti dari pohon suci Kungo sekali lagi. Dia kini akan mencari apa yang menjadi tujuan utamanya. Setelah itu, Yun Xiao mulai membuka jalan. Dia menuju akar terdalam milik dari pohon suci Kungo. Akhirnya, dalam beberapa waktu, Yun Xiao menemukan Spirit Nourishing Wood. Namun anehnya, setelah Yun Xiao menemukan Spirit Nourishing Wood, dia cukup terkejut karena pohon suci Kungo yang telah hidup selama puluhan ribu tahun rupanya belum membentuk Spirit Nourishing Wood dengan sempurna. Tapi meski begitu, tetap saja Yun Xiao berpikir bahwa dengan ini dia tetap bisa menyelamatkan Meng Wu di masa depan. Namun, sebelum Yun Xiao mengambil Spirit Nourishing Wood, tiba-tiba ada sebuah suara yang terdengar. Sudah puluhan ribu tahun, apakah akhirnya kesempatanku tiba juga? Yun Xiao menjadi sangat waspada. Dia langsung menggunakan Universal Detect miliknya, tapi dia tidak menemukan apapun. Siapa di sana? Teriak Yun Xiao. Dia tidak pernah menemukan ada makhluk yang bisa lolos dari Universal Detect miliknya. Kau tidak perlu takut, anak kecil. Setelah itu riak menyebar dan dari bawah kaki Yun Xiao muncullah sebuah manusia pohon yang terlihat sudah sangat tua. Kau adalah roh dari pohon suci Kungo? Roh pohon itu kemudian menjawab, "Ya, inilah aku." Kau anak yang aneh. Kekuatanmu biasa saja, tapi soul powermu sangat murni. Kau bahkan tidak terlihat seperti seorang remaja. Kau rasanya seperti orang tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Mendengar itu Yun Xiao terkejut. Ini adalah kali pertama ada orang yang mengetahui tentang rahasia jiwanya. Yun Xiao lalu berkata, "Tidak heran Spirit Nourishing Wood belum terbentuk sempurna, bahkan setelah hidup selama ribuan tahun. Rupanya kaulah yang menyerapnya. Sekarang apa? Apa kau juga akan mencoba menyerap jiwaku?" Jangan takut, anak kecil. Aku hanya bisa menyerap soul power dari orang yang sudah mati. Maka aku tidak akan bisa menyerap jiwamu. Namun lebih dari semua itu, aku punya permintaan untukmu. Permintaan? Permintaan apa? Apa kau ingin aku tidak mengambil Spirit Nourishing Wood ini? Kalau itu yang kau minta, aku tidak bisa. Bagaimanapun ada orang yang saat ini menungguku. Kalau yang ingin mengambil Spirit Nourishing Wood ini adalah orang lain, pasti aku sudah mengatakan itu.
Tapi karena aku bertemu denganmu, maka aku tidak lagi memerlukan Spirit Nourishing Wood ini. Kau seharusnya juga sudah melihat bahwa tubuhku ini telah dirusak oleh orang-orang barbar itu. Lalu ditambah dengan formasi sialanmu yang menguras kiku dengan cepat. Bahkan Spirit Nourishing Wood ini tidak akan cukup untuk menyokong kehidupanku dalam beberapa tahun ke depan. Sialan, lalu apa yang kau mau? Apa kau mau mengambil alih tubuhku? Yun Xiao kini menjadi semakin waspada. Tubuhmu? Kalian para manusia memang selalu berpikir kalau tubuh kalian itu indah. Padahal di mataku, kalian itu hanyalah kumpulan lemak. Mendengar ini Yun Xiao pun merasa jengkel. Lantas apa maumu? Roh pohon itu lalu berkata, aku perlu bantuanmu agar aku dapat terlahir kembali melalui api. Terlahir melalui api? Apa maksudmu? Apakah aku harus menggunakan True Fire Phoenix? Agaknya itu sulit. Sekarang aku bahkan belum bisa mengendalikan apiku. Bisa jadi aku malah akan membakarmu sampai menjadi abu. Anak muda, kau terlalu cemas. Tenang saja. Dengan bantuanku, aku bisa membimbingmu mengendalikan api itu. Lalu selama kau mau membantuku, maka tentu aku akan mengajarimu cara untuk menyaring True Fire Phoenix ini. Ini adalah keuntungan yang besar untukmu. Dan juga ini adalah kesempatan terakhir untukku. Jika kau mau, aku bisa memindahkan seluruh sisa soul kiku ke dalam tubuhmu, dan itu tentu akan meningkatkan kultivasimu secara signifikan. Yun Xiao kini tampak memikirkan tawaran ini. Aku tahu kau tidak akan bisa menolak tawaran ini. Aku pasti akan memberikan manfaat untukmu. Tapi aku punya syarat. Bahwa setelah aku kembali ke bentuk benih, aku akan memasuki tidur panjang. Lalu tugasmu adalah menanamku di tempat yang memiliki qi yang berlimpah, dan tempat itu juga harus aman. Setelah aku bangun nanti, aku akan memberimu keuntungan yang besar. Hah, keuntungan besar? Memangnya apa yang bisa kau tawarkan padaku? Sahut Yun Xiao yang tampak mengatakan itu sambil mengusap air liurnya yang mulai menetes. Jujur saja Yun Xiao sangat tertarik dengan semua ini. Tenang saja, ini pasti akan sangat menarik untukmu. Nanti saat aku bangun, aku akan memberimu jejak Tian Yi Mystic Key. Sudah kuduga kau terlalu miskin. Tawaranmu itu sungguh tidak apa? Yun Xiao terdiam. Apa kau tadi mengatakan Tian Yi Mystic Key? Kau memilikinya? Yun Xiao segera melompat ke depan wajah roh pohon itu. Lalu, kemudian roh pohon berkata, saat ini aku hanya punya jejaknya saja. Tapi saat aku terlahir kembali, aku akan memandumu. Katakan itu dari awal. Dengan begitu, kita sepakat. Kata Yun Xiao yang kini tampak sangat bersemangat. Lagi pula, Tian Yi Mystic Key itu adalah energi kuno yang terlahir dari kekacauan saat pembentukan alam semesta. Kalau Yun Xiao bisa mendapatkannya, maka peluangnya untuk naik ke tingkat 10 itu akan terbuka lebar. Roh pohon pun berkata, maka kalau begitu kita sepakat. Kemudian setelah itu roh pohon memandu Yun Xiao. Yun Xiao mendapatkan banyak pemahaman baru, dan setelah itu dia mengaktifkan True Fire Phoenix, dan kini energinya mulai masuk ke dalam tubuh. Dalam sekejap, Yun Xiao kini sudah naik lagi ke bintang 5. Dan dalam beberapa tarikan nafas, dia sudah mencapai bintang 5 puncak. Tapi, pesta ini belum selesai. Yun Xiao kembali naik ke bintang 6. Namun dalam tengah proses ini, rupanya ada kutu yang tengah bersembunyi. Kutu itu tidak lain adalah Heng Yuan, yang sebelumnya telah mengejar-ngejar Yun Xiao. Rupanya dia selama ini telah bersembunyi di dalam pohon suci Kungo setelah dikalahkan oleh suku Blazefish.
Heng Yuan sendiri sebelumnya hanyalah seorang Grandmaster bintang 9. Tapi setelah melakukan kultivasi di dalam pohon suci Kungo, dia melakukan terobosan hingga Martial Emperor bintang 1. Namun, saat melihat Heng Yuan, Yun Xiao tidak terlihat panik. Dia terus menggunakan True Fire Punix seperti yang diajarkan oleh roh pohon. Lalu, karena ledakan energi dari Yun Xiao, Heng Yuan yang sebelumnya berniat menyerang Yun Xiao sampai terhempas. Heng Yuan merasa kalau saat ini jiwanya itu seperti terbakar. Heng Yuan tidak bisa mendekat. Dia tahu bahwa ini sangat berbahaya. Pada akhirnya Heng Yuan memutuskan untuk kabur saat ini. Sementara, Yun Xiao kini telah membakar roh pohon suci Kungo. Sementara itu, di sisi luar, kini rombongan Xie Bin dan yang lainnya telah membantai sebagian besar anggota dari suku Razor Clans. Semua menjadi kacau. Kemudian seorang tetua dari suku Razor Clans berlari menemui seorang ahli yang dulu membimbing mereka ke tempat ini. Tetua itu kemudian meminta bantuannya. Ahli yang dipanggil itu memiliki perwujudan seperti ikan pari. Tapi meski begitu, dia adalah seorang martial supreme, sosok yang paling menakutkan di tempat ini. Nama dari ahli itu tidak lain adalah Wei Si. Dia juga adalah orang yang dulu memediasi suku Blazefish dan suku Razor Clans saat suku Razor Clans melakukan invasi pertama kali ke wilayah ini. Sekarang, Xie Bin akhirnya tahu bahwa Wei Si melakukan semua itu untuk kepentingannya sendiri. Tapi meski begitu, aura dari Wei Si memang sangat mendominasi. Dia tidak banyak basa-basi dan hanya satu kata yang ia pegang, yaitu hukum rimba, di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Sekarang situasi menjadi semakin buruk. Bahkan Old Duan telah menghabiskan 30 menitnya dan segel di dadanya kini sudah terbentuk kembali. Wei Xin langsung menangkap Xie Bin dengan ekornya. Dan situasinya sekarang menjadi semakin menegangkan. Tapi sebelum Wei Xin menghabisi Xie Bin, tiba-tiba terdengar suara. Lepaskan dia. Aku yang akan memberitahumu mengapa Soul Qi di sini menghilang. Semua orang terkejut, termasuk Wei Si. "Siapa kau?" teriaknya. Lalu tiba-tiba pilar api biru terbentuk di sekitar Wei Si. "Siapa aku tidak penting. Aku bisa memberimu Soul Qi sebanyak yang kau mau, selama kau sanggup menerimanya." Lalu segera terbentuklah penjara yang menutup seluruh area itu. Wei Si merasa tidak nyaman. Dia melemparkan Xie Bin dan kemudian mencoba melarikan diri. Saat dia menerobos penjara api itu, dia terkejut karena sekarang tubuhnya yang dia gunakan untuk menerobos itu terbakar oleh api biru. Kemudian setelah itu, bukan hanya Wei Si, tapi seluruh pohon suci Kungo ikut terbakar habis. Kini api itu tidak bisa dipadamkan dan Wei Si benar-benar terbakar. Namun tidak hanya Wei Xin yang terbakar, pohon suci Kungo pun kini terbakar. Ledakan api sungguh luar biasa, sampai-sampai itu menyembur keluar air dan terbang ke langit. Kini semua orang bisa melihat laut seakan terbelah dan tercipta dinding air yang besar. Semua orang kebingungan dan panik. Di sisi lain, penguasa Laut Selatan Qin Ming yang tengah berkultivasi pun sampai merasakan aura yang kuat ini. Dia lalu segera meminta bawahannya untuk memeriksa penyebab dari semua itu. Api terus membakar pohon suci Kungo selama beberapa hari. Dan setelah pohon suci Kungo itu terbakar habis, api biru kini mulai menghilang. Lalu, air yang sebelumnya membentuk dinding, kini kembali mengisi celah yang kosong. Setelah itu, barulah Yun Xiao muncul.
dia kini tampak diselimuti oleh True Fire Phoenix. Pandangan mata Yun Xiao terlihat sungguh tajam. Kemudian dengan tenang Yun Xiao berkata, "Siapa yang berani mengintipku? Tunjukkan dirimu." Segera terdengar suara, "Tenanglah my lord, kekuatan Anda sungguh agung. Rajaku sampai memujinya. Lantas, bolehkah saya tahu siapakah identitas Anda, my lord?" "Oh, kau si Teming Yaksa. Pergilah, aku tidak berniat menjawab pertanyaanmu," kata Yun Xiao. Melihat ini, Yaksa terkejut. Dia bisa merasakan kalau aura Yun Xiao itu hanya setingkat martial lord. Tapi, tekanan yang dipancarkan oleh Yun Xiao itu bahkan membuat jiwa dari Yaksa tertekan. Yaksa mulai berpikir, apakah mungkin tingkatan Yun Xiao itu hanyalah topeng, yang mana Yun Xiao mungkin sedang menyembunyikan kultivasinya. Itulah yang dipikirkan oleh Yaksa. Keadaan ini sungguh sulit untuk dipahami, dan itu membuat Yaksa waspada. "Kalau begitu, saya akan segera pergi. Namun setidaknya, bolehkah saya tahu nama Anda? Karena saya masih harus melapor pada tuanku." "Kalau kau mau tahu siapa aku, suruh saja Qin Ming datang sendiri menemuiku. Sekarang ku beri waktu 3 tarikan nafas. Jika kau tidak pergi dari hadapanku, maka kau tidak akan pernah bisa pergi dari tempat ini." Yun Xiao lalu melebarkan sayap api miliknya dan hendak mengikat Yaksa. Merasakan itu Yaksa tersudut. Akhirnya dia segera membuka celah dimensi. "Tenanglah my lord, saya akan segera memberitahukan ini pada tuanku." Pada akhirnya Yaksa pun melarikan diri. Sementara itu, Yun Xiao saat ini akhirnya dia bisa bernafas lega. Dia bersyukur dia berhasil membodohi seorang martial sovereign. Yun Xiao kini meregangkan tubuhnya. Dia merasa sudah melakukan sesuatu yang berat. Tapi tiba-tiba dadanya retak. Yun Xiao pun terkejut, tapi sesungguhnya inilah yang ia tunggu-tunggu. Akhirnya, tahap kedua dari teknik Tiran Body Tempering terbuka. Saat ini tubuh Yun Xiao berubah menjadi merah dengan garis emas yang memukau. Dengan kekuatan ini, Yun Xiao bahkan merasa bisa menandingi ahli di ranah martial lord tanpa menggunakan truki. Dan yang lebih penting, sesuai kata roh pohon, sekarang Yun Xiao telah melakukan lompatan besar dan dia pun sudah mencapai ranah martial lord. Padahal sebelumnya, Yun Xiao baru di bintang 6 Great Martial Master. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan Old One dan yang lain. Setelah itu, saat mereka hendak pergi, tiba-tiba pusaran besar muncul. Ini adalah pusaran air yang mencoba mengisi ruang bawah tanah yang ditinggalkan oleh akar dari pohon suci Kungo. Segera, air tersedot ke dalam. Kemudian, semua orang yang ada di sana pun tersedot ke dalam. Dan setelah pusaran air itu berhenti, Yun Xiao akhirnya kini keluar dari dalam pasir. Yun Xiao tidak terlalu merasa sakit. Dia tahu bahwa tubuhnya saat ini memang sudah disempurnakan oleh Tiran Body Tempering dan membuatnya menjadi sangat kuat. Sekarang, Yun Xiao kembali mencoba memeriksa orang-orangnya. Dia menggunakan Universal Detect. Namun di sini, dia justru menemukan ada udang yang tengah bersembunyi. Yun Xiao dengan segera muncul di belakangnya dan menyerang udang itu, yang tidak lain adalah Heng Yuan. Namun kali ini Heng Yuan berhasil menghindarinya. Tapi sayang, Heng Yuan kali ini terluka. Dia bahkan tidak mampu mengeluarkan semua kekuatannya. Jadi pada akhirnya Heng Yuan memilih untuk menghindari serangan dari Yun Xiao. Heng Yuan terus melarikan diri, tapi Yun Xiao tidak berniat melepaskannya.
Lalu saat dia hendak melepaskan serangan terakhir, tiba-tiba suara Xieling memanggilnya. Mendengar itu, pada akhirnya Heng Yuan berhasil memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Di sisi lain, kini Xie Bin benar-benar sekarat. "Utusan suci," kata Xie Bin lirih. Sementara Xieling segera memohon Yun Xiao untuk menyembuhkan ayahnya. Sayangnya, Yun Xiao sendiri tampak tenang. Dia lalu berkata, "Alam adalah hukum yang sebenarnya. Ayahmu ada bukan karena kebajikan, dan dia menghilang bukan karena kekejaman. Ayahmu sudah mencapai batasnya. Sayang sekali, aku hanya bisa menyelamatkannya jika kita masih memiliki pohon suci Kungo." Mendengar itu, Xieling benar-benar terpukul. Tapi Xie Bin kemudian memegang pundak putrinya dan berkata, "Dasar anak yang bodoh. Kau tidak boleh lupa bahwa semua kehidupan akan berakhir pada kematian. Aku sudah hidup untuk waktu yang lama. Sekarang adalah giliranku." "Ayah." Xieling segera memeluk ayahnya. Xie Bin kembali berkata, "Sudah berabad-abad aku menjadi ketua suku, dan aku selalu memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Aku bahkan hampir menyeret seluruh suku ke dalam masalah yang besar. Kalau saja tidak ada utusan suci, aku pasti tidak akan bisa membayar semua kesalahanku ini walaupun dengan ribuan kematian." Mendengar itu semua orang menjadi sedih. Tapi Xie Bin yang semakin terluka berkata, "Aku sungguh senang melihat perkembangan kalian semua sampai sejauh ini. Sekarang aku harus menyelesaikan tugasku. Dengan kuasaku, aku menunjuk Xie Fan sebagai kepala suku Blaze berikutnya. Lalu kalian berdua tolong bantulah dia dengan semua kemampuan kalian." "Tidak, kepala suku. Xieling-lah yang seharusnya menjadi kepala suku. Dia sudah naik menjadi refiner tingkat 3. Dia lebih pantas dariku," kata Xie Fan. Tapi Xieling dan Xie Fei segera menghentikan Xie Fan. Bagaimanapun keputusan ini sudah dibuat. Namun, yang perlu diingat, ini bukan hanya sekedar keputusan, melainkan juga permintaan terakhir dari Xie Bin. Mendengar itu, Xie Fan tidak bisa menahan air matanya. Dan akhirnya Xie Fan pun berlutut. "Baik kepala suku, aku Xie Fan berjanji akan melindungi seluruh suku Blazefish walaupun nyawa taruhannya." Mendengar itu Xie Bin tersenyum. "Bagus. Lalu kau Xieling, kau juga akan menjadi tetua dari suku Blazefish. Tolong bantulah Xie Fan sebaik mungkin." "Baik ayah, aku pasti akan melakukan semua tugasku dengan baik," kata Xieling yang terus menangis dan sambil memeluk ayahnya. Xie Bin lalu berkata lagi, "Terima kasih utusan suci. Kedepannya, suku Blazefish akan ada di bawah pengawasanmu." Sayangnya Yun Xiao lalu berkata, "Tidak, aku sudah menyelesaikan tugasku di sini. Aku harus segera kembali ke dataran Tianwu. Aku juga tidak tahu kapan aku akan kembali. Entah berapa bulan atau berapa tahun sampai bisa bertemu lagi. Namun, jika memang takdir mengizinkan, maka aku akan melakukan yang terbaik." Anda benar. Walaupun saya berharap Anda bisa tinggal lebih lama lagi di sini. Namun, saya tidak bisa memaksa Anda. "Maafkan aku," kata Fang Yuan. "Baiklah, semoga takdir akan mempertemukan lagi suku Blazefish dengan Anda di masa depan." "Ya." Xie Bin lalu menghela nafas dan dia berkata lagi, "Sekarang aku sudah lega, tapi kalian harus ingat, apapun yang terjadi, utusan suci akan selalu menjadi teman dari suku Blazefish. Kalian harus selalu memperlakukan utusan suci dengan hormat." "Baik," jawab mereka semua.
Lalu kemudian, perlahan mata Xie Bin mulai tertutup. Dia akhirnya melebur dengan alam. Tubuh Xie Bin perlahan-lahan menghilang dan berubah menjadi gelembung berwarna keemasan. Xie Bin akhirnya tiada. Setelah itu, Yun Xiao sekali lagi berpamitan. Ini sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, kata Yun Xiao. Di sana tentu ada banyak percakapan. Xie Fan masih marah akan sikap Yun Xiao yang terus terang dan tidak terlihat ada empatinya. Sementara untuk Xie Ling, dia sungguh berharap bisa belajar banyak tentang alkemis dari Yun Xiao. Mendengar semua itu, Yun Xiao berkata kepada Xie Ling bahwa kota Martial Flame akan terbuka untuk mereka. Yun Xiao akhirnya memperkenalkan diri dengan benar. Dia berkata, "Aku adalah penguasa kota Martial Flame, Li Yun Xiao." Setelah itu, akhirnya mereka akan berpisah. Suku Blazewish mengantar mereka sampai ke permukaan. Lalu sebagai hadiah kenang-kenangan, suku Blazewish juga memberikan artefak unik yaitu bola air yang bisa mereka naiki. Ini jelas sangat praktis dan berguna untuk Yun Xiao. Selain itu, suku Blazewish juga mengembalikan kapal Tiger King milik Yun Xiao, serta mereka juga mengisinya dengan hadiah kecil dalam rupa harta karun yang sangat banyak. Lalu, akhirnya mereka berpisah dengan suku Blazewish. Tapi sebelum mereka pergi, Yun Xiao meminta Old One untuk menangkap beberapa hewan di dalam pulau yang ada di dekat sana, sambil menunggu Rainbow Fog untuk muncul. Dan setelah kemunculan dari Rainbow Fog, Old One mengajak Yun Xiao untuk pergi. Tapi Yun Xiao merasa bahwa di sini ada sesuatu yang berbeda. Rainbow Fog kali ini terlihat jauh lebih tebal daripada sebelumnya. Kemudian, sebelum memikirkan itu lebih lanjut, Yun Xiao teralihkan karena ada sesosok bayangan yang masuk ke dalam Rainbow Fog itu, dan orang itu tidak lain adalah Heng Yuan. Yun Xiao dan Old One langsung mengejarnya. "Kawan, tolong berhentilah," kata Yun Xiao sambil memanggil Heng Yuan. Namun saat Heng Yuan menoleh ke belakang, di sana terlihat ada bayangan macan yang menerkamnya. Inilah Sword Intent milik Yun Xiao. Untung sekali Heng Yuan sudah memasang pelindung, jadi dia bisa menghindari serangan yang fatal. Heng Yuan akhirnya mengatur nafas sejenak. Dia mencoba bicara dengan Yun Xiao. "Baiklah, aku menyerah. Mari buat saja kesepakatan di sini." Tapi saat ini Yun Xiao sudah memasang kuda-kuda Kamehameha. Heng Yuan semakin panik. "Bangsat, apa kau bahkan tidak bisa diajak bicara?" "Bicara? Tingkahmu saja sama seperti kakek tua di Sekte Star Mansion. Lebih baik aku membunuhmu sekarang," kata Yun Xiao. "Hei, ayolah hentikan ini." Tapi Yun Xiao kali ini mengumpulkan energi di tangannya dan membentuk sebuah bola. Dia lalu melemparkannya seperti permainan bowling. "Bajingan gila!" teriak Heng Yuan yang tampak kesal. Serangan itu kemudian ditahan oleh Heng Yuan. Tapi Yun Xiao belum selesai. Dia lalu memanipulasi energi yang ia keluarkan tadi dan membentuk sebuah kapak besar. "Bajingan, aku seorang Martial Emperor. Mana mungkin aku akan kalah dengan seranganmu?" Heng Yuan segera membentuk 3 lapis pelindung. Kapak itu mengambil ancang-ancang. Tapi kapak itu tidak menyerang langsung dari depan melainkan memutar lewat samping. Tentu ini membuat Heng Yuan panik. Dia buru-buru membuat perisai baru di samping. Tapi itu tidak cukup kuat untuk menahannya. Akhirnya, Heng Yuan hanya bisa mengeluarkan kartu truf miliknya. Apa yang ia keluarkan itu adalah batu 3 kehidupan. Batu ini memiliki kemampuan untuk menukar kehidupan penggunanya dengan menjadikan batu itu sebagai objek sasaran. Jadi pada akhirnya,
batu itu pun hancur setelah menyerap semua serangan milik Yun Xiao. Melihat ini, Yun Xiao pun tampak kesal. Jika dia tahu kalau Heng Yuan memiliki batu 3 kehidupan, dia pasti akan mengambilnya. Sekarang Heng Yuan kembali bersiap lari, tapi Yun Xiao telah mengumpulkan energi yang sangat besar. Heng Yuan segera bersujud dan memohon ampun, tapi Yun Xiao tidak memperdulikannya. Dia melemparkan bola energi itu. Heng Yuan kesal, dia kini tidak bisa melarikan diri lagi. Tapi dia juga tidak mau kalau Yun Xiao mendapatkan semua keuntungan. Akhirnya dia mengeluarkan ular laut yang ia tangkap sebelumnya dan kemudian membunuh ular itu. Baru setelah itu Heng Yuan dilahap oleh energi milik Yun Xiao. Mati. Harusnya Heng Yuan mati di sini. Namun dia terkejut saat debu pink ia hirup, dia tiba-tiba kehilangan kesadarannya. Lalu Heng Yuan dilahap oleh energi milik Yun Xiao. Anehnya, di sini Heng Yuan tidak mati. Yun Xiao pun terkejut, bagaimana bisa Heng Yuan selamat. Namun kemudian Heng Yuan kembali membuka matanya. Kini ekspresinya tampak berubah. Dia kini tertawa keras dan kemudian muncul tanda di dahi dan mata kanannya. Old Duan bisa merasakan Heng Yuan kali ini benar-benar berbeda daripada sebelumnya. Lalu dengan satu sapuan tangan, Heng Yuan kemudian membuka jalan dan dia langsung melesat keluar meninggalkan Rainbow Fog. Old Duan tampak bingung. Dan berdasarkan analisis dari Yun Xiao, rupa-rupanya dia memiliki satu kesimpulan, yaitu Heng Yuan dirasuki. Ini adalah pernyataan yang sulit dipercaya, tapi Yun Xiao menjelaskan bahwa itu memang bisa terjadi, selama spirit power orang yang merasuki itu jauh lebih kuat. Yun Xiao sendiri berasumsi bahwa di dalam debu pink yang ada di dalam Rainbow Fog ini, mungkin ada roh kuat yang tertidur sebelumnya. Tapi itu masih harus dicari tahu lagi lebih lanjut. Sekarang yang Yun Xiao lakukan adalah memungut mayat ular laut dan kemudian pergi meninggalkan Rainbow Fog. Setelah mereka keluar, Old Duan benar-benar merasa bahagia. Setelah sekian lama akhirnya dia bisa menghirup udara bebas. Tapi tiba-tiba mereka dihentikan oleh orang-orang dari sekte Limitless. Di sana, Old Duan langsung dimarahi oleh salah seorang pemimpin regu. Pasalnya, dia dimintai pertanggungjawaban karena sekarang buruan mereka telah melarikan diri akibat Old Duan yang tiba-tiba muncul dari balik kabut. Mendengar ini, Old Duan pun marah. Lalu, kemudian salah seorang wanita memarahi ketua kelompok itu. Dia berkata bahwa ketua kelompok itu tidak tahu siapa yang telah dia singgung. Old Duan sendiri, dia kini terbang ke atas. Dia kemudian mengeluarkan tombaknya, dan karena itu semua orang menjadi ketakutan. Sang wanita pun melihat Old Duan marah, dan dia memohon ampun. Namun sayang, saat ini Old Duan telah melepaskan tombaknya. Tombak itu melesat dan hampir menghancurkan kapal. Tapi itu terlihat meleset. Namun rupa-rupanya itu bukan meleset. Tujuan utama dari Old Duan adalah sosok yang ada di bawah air. Sosok itu kemudian keluar dengan penuh amarah. Dan itulah binatang yang diincar oleh kelompok dari sekte Limitless. Binatang itu adalah Golden Mystic Sea Cow. Kemudian tombak dari Old Duan akhirnya menghantam pelindung milik sapi laut itu. Dan kemudian menghancurkannya serta menembus kepala dari sapi laut itu. Melihat semua ini, semua orang tercengang dan mulai ketakutan. Mereka telah salah menyinggung orang. Kini sikap mereka berubah 180 derajat dan menjadi jauh lebih baik. Lalu Old Duan tidak terlalu peduli dengan sikap mereka. Dia berkata, "Aku Duan Yue, aku tidak akan membuli orang yang lemah. Ambil saja sapi itu dan pergilah dari sini." Mendengar nama dari Old Duan, wanita itu terkejut. "Duan Yue? Maksud Anda
Apakah Anda ini adalah tetua Duan Yue? "Hah, apakah benar Duan Yue belum mati?" kata ketua kelompok itu. "Mati? Siapa yang bilang kalau aku mati?" Old Duan pun menjadi sangat marah. "Ceritakan, dari mana kau mendengar berita itu?" kata Yun Xiao yang mencoba menengahi. Lalu mereka pun menjelaskan kalau beberapa hari lalu di pelabuhan Verdan ada rumor yang mengatakan kalau Old Duan telah mati karena melawan Purple Nine Street Mon atau ular laut yang sebelumnya. Bahkan ada banyak orang yang telah melakukan pencarian namun tidak membuahkan hasil. Karena itu Old Duan pun dinyatakan mati. Mendengar ini Old Duan menjadi semakin kesal. Tapi Yun Xiao lalu menanyainya lagi, dari mana sebenarnya rumor itu berasal. Lalu kemudian mereka menjawab bahwa rupanya rumor itu disebarkan oleh salah seorang anggota dari sekte Star Mansion. Mendengar itu Yun Xiao akhirnya mengerti situasinya. Dia kemudian meminta orang-orang itu untuk segera pergi dan membawa sapi laut itu. Orang-orang dari sekte Limitless mencoba menolak, tapi kemudian Yun Xiao menjadi sangat marah. Karena itu, kini semua orang menjadi ketakutan. Mereka segera mengikat sapi laut itu dan membawanya pergi. Sekarang baik Yun Xiao maupun Old Duan tahu bahwa mereka masih harus membuat perhitungan dengan sekte Star Mansion. Karena itu, pertama-tama sekarang mereka harus kembali ke pelabuhan Verdan. Yun Xiao sendiri telah menyiapkan sebuah rencana. Mendengar rencana dari Yun Xiao, Old Duan pun setuju dan mereka pun akhirnya pergi sekarang. Nah, sekian dulu akhir dari cerita hari ini. Kita akan sambung lagi rekap dari The Ultimate of All Ages di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye. Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan sambung lagi rekap The Ultimate of All Ages. Di part sebelumnya, diceritakan